Selain Thangtar, hari ini ngefmet rumatan besar, kinimeng Sir Alexander Mercoris, pembawa acara The Duran, yang sangat populer, senang sekali bisnad Malaysia. Saya sore di kompetisi lagi for Iganda Glenn Deason, dan saya sangat senang bisa di program ini. Saya ingin bicara dengan Anda hari ini tentang apakah kita sedang melihat sosok Putin yang baru dalam perang ini. Jadi begini, Putin baru saja menyampaikan pidato. Dia juga memberi wawancara, dan sekarang dia tampaknya mengakui bahwa Barat berada di balik serangan terhadap Rusia. Menurut saya, hal ini sebenarnya sudah banyak diketahui, tapi dengan pengakuan itu, artinya ada tekanan padanya untuk bertindak. Dengan isa dapat biarin semua just asirov force lain. Sekarang yang lebih sering dibicarakan adalah perang dan menangan. Sekarang ini muncul lagi pembicaraan. Dalam wawancara yang baru saja dia berikan, dia bicara tentang membebaskan Donbas dan Novorossiya. Nah, kalau kita lihat secara historis, Novorossiya itu mencakup juga Odessa. Memang dia tidak menyebut secara spesifik, tapi dia juga ingin ada zona penyangga yang panjang sebagai hukuman atas apa yang dilakukan Ukraina di Kursk. Artinya bukan cuma zona penyangga di sepanjang Kharkov, Sumy, mungkin juga Chernigov, tapi faktanya, pasukan Rusia sekarang sudah cukup dekat dengan Kharkov dan Sumy. Jadi bisa saja muncul godaan untuk benar-benar merebut kota terbesar kedua di Ukraina itu. Jadi saya penasaran, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah ini versi baru dari Putin? Ini adalah Putin yang baru. Saya sudah membicarakan hal ini sejak beberapa waktu lalu. Menurut saya, ada satu momen penting bagi Rusia yang sebenarnya terjadi pada bulan Desember ketika ada serangan drone ke kediaman Putin di Valdai. Saya rasa banyak orang di Rusia, mungkin termasuk Putin sendiri, percaya bahwa itu adalah upaya pembunuhan. Dan pernyataan luar biasa yang disampaikan Zelensky tepat sebelum serangan itu mungkin memperkuat keyakinan tersebut. Jadi saya pikir, setelah itu, Putin melewati masa yang cukup panjang, beberapa minggu, di mana dia hampir tidak berbicara tentang Ukraina. Dan hal itu selalu membuat saya berpikir, sepertinya ada perdebatan internal di Rusia, di kalangan pimpinan mereka, tentang langkah apa yang harus diambil. Dan kemudian, tentu saja yang terjadi adalah pihak Barat meningkatkan eskalasi. Mereka melakukannya lewat serangan drone, yang jelas mereka sangat terlibat di dalamnya. Serangan drone terhadap Rusia, juga lebih banyak serangan rudal ke fasilitas-fasilitas Rusia, dan muncul narasi umum bahwa inisiatif perang sekarang ada di pihak Ukraina. Saya rasa hal itu ikut memicu perdebatan yang memang sudah berlangsung di Rusia. Dan sekarang, perdebatan itu jelas sudah berakhir. Putin sudah keluar dari fase itu. Sekarang dia bukan lagi Putin yang bicara soal diplomasi. Dia tidak lagi bicara tentang negosiasi. Fokusnya sepenuhnya pada kemenangan. Dan di saat yang sama, dia berusaha menstabilkan situasi dalam negeri di Rusia sendiri. Jadi ini adalah Putin yang jauh lebih keras dibandingkan yang kita lihat tahun lalu. Tapi sebagian alasannya, menurut saya, kenapa dia memilih untuk sedikit mengubah sikapnya? Jelas karena retorika dari pihak Eropa. Tampaknya para pemimpin Eropa sedang bersiap untuk perang. Saya akan bilang, Trump terlihat mulai berbalik arah lagi ke Ukraina. Tapi dia tampak kurang bersemangat untuk terlibat langsung dalam perang, berbeda dengan para pemimpin Eropa. Bagaimana Anda menilai sisi ini? Yakni sikap Eropa dan minat Trump yang kembali terhadap Ukraina. Saya baru saja berada di Rusia. Saya menghadiri sebuah konferensi di Skopje, dan saya juga bertemu dengan beberapa orang di Moskow. Kesimpulan yang paling kuat yang saya temui adalah bahwa orang-orang, bukan hanya mereka yang ada di pemerintahan atau terhubung dengan pemerintah, tapi juga orang-orang biasa yang bekerja di pabrik, melihat perang ini sebagai sesuatu yang terjadi antara Rusia dan Barat. Dan untuk pertama kalinya, saya bertemu langsung dengan orang-orang yang bekerja di pabrik.
Saya rasa retorika yang muncul dari Eropa tentang Eropa yang seolah-olah berada di ambang perang dengan Rusia juga sampai ke telinga orang Rusia, bahkan ke Putin sendiri. Beberapa hari yang lalu dia memang mengatakan bahwa orang Eropa, sebenarnya saya pikir dia berbicara tentang Barat secara keseluruhan. The Europeans, in fact, I think he actually spoke about the West, but he clearly means more the Europeans, are Ini jelas menunjukkan bahwa negara-negara Eropa sedang bersiap untuk perang dengan Rusia, dan Rusia pun harus bersiap untuk perang melawan Eropa, melawan Barat. Dia dengan hati-hati menegaskan bahwa Rusia tidak mencari perang, tidak bersikap agresif, tapi akan membela diri, dan bahwa mereka punya kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Dan tentu saja, semua ini terjadi bersamaan dengan serangan drone terhadap Rusia. Semua hal itu menurut saya sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan sebagian besar masyarakat di Rusia bahwa ketika orang-orang di Eropa berbicara tentang perang dengan Rusia, maka Rusia memang harus bersiap, karena dalam arti tertentu mereka sebenarnya sudah diserang. because in a sense they're attacking it already. Whenever I see the restraint though, Setiap kali saya melihat sikap menahan diri dari Moskow, saya tidak yakin seberapa besar hal itu, karena kekhawatiran akan berakhir pada perang dunia. Mungkin bahkan perang nuklir dengan negara-negara NATO, dan seberapa besar karena mereka sedang membeli waktu untuk persiapan. Karena kalau kita lihat, orang-orang Eropa sekarang secara terbuka menyebutkan tanggal kapan perang dengan Rusia akan dimulai. Kalau saya yang memberi nasihat ke Moskow, saya akan bilang, tingkatkan persenjataan Oresnik, siapkan banyak amunisi, supaya perang ini tidak terjadi dengan syarat yang ditentukan musuh. Serang dengan kekuatan penuh, keluarkan semua kemampuan, lalu segera tawarkan kepada Eropa untuk mundur dengan semacam kesepakatan damai. Tapi sekali lagi, saya tidak tahu yang mana yang benar. Bisa jadi dua-duanya. which it is, it could be both, of course. Well, it could very well be both, but I think Bisa jadi keduanya benar, tapi saya rasa pada dasarnya Anda memang benar. Saya pikir sekarang Rusia makin melihat bahwa mereka sedang berhadapan dengan Barat yang sudah kehilangan rasa takut akan perang dengan mereka dan malah terus-menerus membicarakan soal perang. Saya tinggal di Inggris dan jumlah retorika tentang perang di sini benar-benar luar biasa. Kurangnya penolakan dari masyarakat terhadap gagasan perang dengan Rusia juga. Terus terang saja, sangat mengkhawatirkan. Dulu pasti akan ada banyak penentangan, tapi sekarang hampir tidak ada. Saya rasa Rusia sudah menarik kesimpulan mereka sendiri bahwa perang sangat mungkin akan datang dan sudah saatnya mereka bersiap untuk itu. And that it is time to prepare for it. And of course, we have other people in Russia, people like Dan tentu saja, kita juga punya orang-orang lain di Rusia, seperti Profesor Karaganov, yang tentu Anda kenal dan sudah beberapa kali Anda wawancarai. Dia sudah lama berbicara tentang perlunya mengembalikan di Barat rasa takut terhadap perang, yang sekarang sebenarnya sudah hilang. Menurut saya, kira-kira setahun yang lalu, dia masih dianggap pandangan yang menyimpang. Waktu itu dia sebenarnya lebih banyak berbicara untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang saya merasa semakin banyak orang di Rusia yang mulai mendengarkannya. Dan ketika saya bilang orang-orang di Rusia, maksud saya adalah mereka yang ada di lingkaran kepemimpinan, di Kremlin, Dewan Keamanan, staf umum, atau orang-orang yang punya akses dan memberi nasihat kepada pejabat pemerintah, termasuk di Kremlin dan lembaga-lembaga terkait. Jadi suasana hati di sana sudah berubah menjadi jauh lebih suram. Dan benar-benar tidak ada lagi minat terhadap diplomasi. Dalam wawancara yang diberikan Putin ini, yang baru saja kamu sebut, dia berbicara tentang berbagai inisiatif diplomatik yang baru saja dia terima dari pihak Barat. Dan dia sama sekali menolaknya. Dia bilang, semua itu tidak ada nilainya, hanya tipu muslihat. Tidak benar-benar dimaksudkan untuk membawa kita menuju penyelesaian yang bisa dinegosiasikan dengan baik. Dia juga mengatakan, untuk pertama kalinya, bahwa sebenarnya tidak ada kesepakatan atau perjanjian apapun yang tercapai dengan pihak Amerika di Anchorage. Dan tentu saja, maknanya besar. Kalau memang tidak ada kesepakatan yang tercapai di Anchorage, artinya apapun yang disetujui Rusia di sana untuk mendapatkan kesepakatan itu, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Mereka tidak lagi terikat olehnya.
Mereka bisa saja menarik kembali semua konsesi yang pernah mereka berikan. Karena pada akhirnya, proses Anchorage itu gagal. Jadi situasinya benar-benar berubah menjadi jauh lebih suram. Dan menurut saya, hal itu terasa di lapisan masyarakat Rusia. And I think it's reflected right across Russian society. Well, usually I guess the Biasanya, saya rasa pembahasannya akan soal bagaimana memulihkan efek jera dan juga bagaimana memenangkan perang. Karena Rusia bisa mengambil dua arah. Pertama, mereka bisa menjatuhkan Ukraina, dan saat itu Eropa akan kehilangan proksi mereka. Tapi tentu saja, negara-negara Eropa masih bisa berperang melawan Rusia setelah mereka sedikit kelelahan. Pilihan lainnya, Rusia bisa menyerang dalang di baliknya, yaitu negara-negara NATO. Tapi masuk akal juga kalau fokusnya tetap di Ukraina. Di sisi lain, apakah itu mungkin? Maksud saya, kelihatannya mengalahkan Ukraina pun tidak akan mengakhiri perang yang terus-menerus ini. Saya bilang begitu, karena sulit membayangkan NATO akan begitu saja melepaskan proksi kuat yang sedang mereka bangun. imagine NATO giving up on this powerful proxy they're building. Keep in mind that there's been a lot of Perlu diingat, sebenarnya sudah banyak peluang untuk mencapai perdamaian. Awalnya, negara-negara Eropa setuju dengan pembentukan pemerintahan persatuan pada tahun 2014, ketika Yanukovych diguncang dan kehilangan kekuasaan. Tapi mereka mengabaikannya dan malah menjatuhkannya. Lalu ada perjanjian Minsk. Saat itu, Eropa dan Amerika punya kesempatan untuk menciptakan perdamaian. Tapi mereka tidak mau. Mereka terus mengembangkan Ukraina sebagai proksi. Pada tahun 2021, ada tokoh seperti Kurt Volker, mantan duta besar Amerika Serikat untuk NATO, yang mengatakan, kira-kira begini, kita tidak perlu kesepakatan damai dengan Rusia. Katanya, konflik itu sendiri sudah bisa dianggap sebagai keberhasilan, atau sesuatu yang sejalan dengan itu. the conflict is success, something along those lines. And so essentially, Ya, jadi intinya mereka berargumen bahwa perdamaian itu bukan untuk kepentingan kita. Dan tentu saja, pada tahun 2022, ketika Rusia melakukan invasi, mereka langsung menghubungi pihak Ukraina untuk mengatur perundingan di Istanbul. Tapi kalau kita lihat sekarang, kenapa NATO harus membiarkan perjanjian Istanbul itu berjalan? Mereka sudah bertahun-tahun membangun pasukan proksi Ukraina yang kuat dengan ratusan ribu tentara. Kenapa tidak memanfaatkannya untuk melemahkan saingan strategis? Perdamaian, kalau dipikir-pikir, memang tidak masuk akal. Kalau ada perdamaian, pasukan itu jadi tidak berguna lagi. Jadi kenapa tidak? Ya, kenapa tidak membuat Rusia sedikit berdarah, seperti yang dikatakan oleh pihak Turki, oleh Naftali Bennett, dan juga oleh mantan kepala angkatan bersenjata Jerman. Bennett said, as the former head of the German army said. I mean, this was kind of the consensus. Maksud saya, waktu itu memang ada semacam kesepakatan umum. Tapi yang saya katakan adalah, bahkan kalau Ukraina kehilangan seluruh wilayah Donbas, seluruh Novorossiya, bahkan Kiev sekalipun, kenapa Eropa harus menghentikan perang ini? Kenapa tidak terus menjaga perlawanan Ukraina Barat tetap hidup? Karena selama mereka masih menguasai sebagian wilayah Ukraina dan mengendalikan penduduknya, mereka bisa terus menembakkan rudal ke Rusia, berusaha melemahkannya, menjatuhkannya. Yang saya maksud, sepertinya bukan Rusia atau Ukraina yang benar-benar bisa menentukan kapan perang ini berakhir. NATO pada dasarnya memulai perang ini sejak 2014 dan kelihatannya mereka juga yang bisa menentukan bagaimana perang ini berakhir. Jadi, bagaimana Rusia bisa menghindari perang yang tak berkesudahan? How can Russia avoid a permanent war? I think you have summed up the situation very well. Saya rasa Anda sudah merangkum situasinya dengan sangat baik. Dan saya juga setuju, Anda menyinggung perdebatan internal yang terus berlangsung di Moskow. Sekarang menurut saya, perdebatan itu bukan lagi soal apakah kita bisa menegosiasikan penyelesaian krisis ini. Tapi lebih ke arah, apakah kita akan mencapai efek jera terhadap Barat lewat kemenangan di Ukraina. Dengan kata lain, apakah kemenangan di Ukraina saja sudah cukup untuk memulihkan efek jera dalam hubungan dengan Barat? Saya pikir itu masih menjadi posisi Putin. Atau ada posisi lain yang lebih keras yang mulai muncul, yaitu bahwa untuk benar-benar memulihkan efek jera, Rusia harus melangkah lebih jauh. Harus melampaui sekadar kemenangan di Ukraina. You have to go beyond victory with Ukraine. You have to start doing other things which will... Kita harus mulai melakukan hal-hal lain yang menurut kata-kata Profesor Karaganov pada akhirnya akan memulihkan rasa takut di Barat.
Karena hanya dengan cara itu, efek penangkal bisa dipulihkan. Dan saya pikir perdebatan itu sedang berlangsung. Saya juga merasa ada hal lain yang langsung berkaitan dengan poin yang baru saja Anda sampaikan, yaitu bahwa hal ini mungkin akan mengubah cara pandang Rusia tentang apa arti kemenangan di Ukraina. Mereka sekarang sudah sangat dekat untuk mencapai tujuan awal mereka, setidaknya tujuan teritorial awalnya. Saya rasa, siapapun yang masih terhubung dengan kenyataan tidak lagi meragukan bahwa mereka akan merebut Donbas dalam waktu dekat. Mungkin memang akan butuh beberapa bulan lagi, tapi kita sudah semakin mendekati titik itu. In on that, probably the same is going to eventually prove to be true. Mungkin hal yang sama nantinya juga akan terbukti benar untuk 4 wilayah lainnya, Zaporozhye, Kherson, dan daerah-daerah lain. Militer Ukraina terlihat makin kelelahan, sementara kemajuan pasukan Rusia tampak makin sulit dihentikan. Tapi pertanyaannya kemudian, apa yang dilakukan kalau tujuan-tujuan itu sudah tercapai? Apakah akan mencoba kembali ke meja perundingan? Melihat apakah ada kesepakatan yang bisa dicapai pada saat itu, mencoba membuat Barat dan Ukraina menerima kenyataan ini dan menyetujui status netral bagi Ukraina. Saya rasa di Moskow semakin banyak keraguan bahwa hal itu mungkin terjadi. Dan kalau memang begitu, Rusia, meskipun sebenarnya tidak menginginkannya sejak awal, bisa saja memutuskan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain terus maju ke arah Barat. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang belum benar-benar dipahami di dunia Barat. Ada anggapan bahwa karena Rusia butuh waktu lama untuk sampai ke titik ini, mereka tidak akan punya keinginan untuk melangkah lebih jauh, dan juga tidak akan punya kemampuan untuk melakukannya. Menurut saya, mungkin mereka memang tidak punya keinginan itu, tapi mereka bisa saja merasa punya kewajiban untuk melangkah lebih jauh. Dan saya pikir pada saat Donbas, Zaporozhye, Kherson, dan wilayah lainnya sudah dikuasai, militer Ukraina sendiri juga ekonominya akan begitu hancur, sehingga sisa perang ini tidak akan berlangsung selama yang dibayangkan sebagian orang. Tapi pada dasarnya, dengan mengambil sikap yang begitu ekstrem, kita sebenarnya sedang sangat dekat dengan langkah yang akan menentukan nasib Ukraina, membuatnya hancur, dan menghancurkan masa depannya sebagai negara yang merdeka. Dooming its future as an independent state. Yeah, I keep seeing that argument as well. Oh, Ya, saya juga sering dengar argumen itu. Bagaimana mungkin Rusia bisa mengambil Odessa? Lihat saja berapa lama mereka butuh untuk merebut Donbas. Tapi seperti yang kamu bilang, ini perang yang menguras kekuatan. Kalau kita lihat penurunan jumlah pasukan, persenjataan, peralatan, ekonomi, stabilitas sosial, dan stabilitas politik, semua itu ya, termasuk benteng-benteng pertahanan, bisa diukur dari banyak sisi. Tapi semuanya menunjukkan arah yang sama, bahwa perang ini sedang menuju akhirnya. Dan ketika saat itu tiba, bukan berarti Ukraina bisa mempertahankan pertahanan seperti lakukan 4 tahun sebelumnya. Ukrainians can hold the line as they did in the former 4 years. So yeah, I think this is some of that. Ya, saya rasa ini semacam omongan manis yang orang-orang di Barat katakan pada diri mereka sendiri untuk tetap percaya pada narasi Ukraina sedang menang, yang tampaknya lagi populer lagi sekarang. Tapi saya memang melihat Presiden Finlandia Orpo menyatakan bahwa syarat mereka tetap sama, yaitu Ukraina harus menjadi bagian dari NATO. Itu cara khas Eropa untuk berpura-pura mendukung Ukraina. Padahal sebenarnya mereka bilang tidak akan ada perdamaian. Karena kalau menuntut keanggotaan NATO, yaitu artinya perang tidak akan berhenti. Tapi Anda tadi juga bilang, eskalasi perang ini akan muncul dalam bentuk lain. Kita juga sudah melihat yang Anda maksud, meningkatnya perang kotor. Sekarang Rusia memainkan peran yang lebih besar. Menurut Anda, bagaimana perkembangan ini? How is this developing? Well, I have to say, dirty war is something that I find very. Saya harus bilang perang kotor itu sesuatu yang bikin saya sangat tidak nyaman. Tapi untuk pertama kalinya yang bisa saya ingat dalam konflik ini, pihak Rusia mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap seorang pejabat intelijen militer Ukraina di suatu tempat dan dengan cara yang tidak mereka jelaskan.
Jadi kalau Rusia sudah melakukannya sekali, tidak ada alasan mereka tidak akan melakukannya lagi. Dan kalau kita masuk ke situasi saling balas membunuh antar pejabat intelijen, ada alasan kuat untuk khawatir hal itu akan meluas. Bukan hanya ke kalangan intelijen, tapi juga ke orang-orang di dalam sistem politik. Nah, sejauh ini pihak Ukraina tidak pernah menunjukkan keraguan atau hambatan dalam hal ini. Hesitation or inhibitions here. Up to now, the Russians have. Sampai sekarang, saya menduga Rusia, setidaknya sebagian, masih berharap bahwa pada akhirnya mereka bisa mencapai akhir konflik lewat negosiasi. Karena itu, mereka perlu menjaga agar orang-orang yang nantinya akan diajak bernegosiasi tetap hidup. Tapi tentu saja, kalau perhitungan itu berubah, kita bisa mulai melihat perubahan sikap juga. Dan jelas, Rusia punya jauh lebih banyak sumber daya dan kemampuan formal di bidang ini dibandingkan Ukraina. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk meragakan hal itu. Kalau perang kotor seperti itu mulai terjadi, perang yang melibatkan pembunuhan terarah dan eksekusi di luar hukum, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa itu akan terbatas di Ukraina saja. Bisa saja mulai menyebar ke Eropa, di mana banyak dari orang-orang itu mungkin berada. Dan semua ini bisa mulai terjadi di berbagai tempat lain juga. Dan ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak nyaman bagi kita. Saya masih ingat bagaimana Eropa dulu menjadi lokasi perang kotor di tahun 70-an antara Palestina dan Israel dengan serangan bom, pembunuhan, dan kekacauan di mana-mana. Saat itu, pemerintah-pemerintah Eropa merasa sangat tidak nyaman melihat semua itu terjadi di wilayah mereka sendiri. Misalnya saja, gangguan besar yang terjadi di Olimpiade Munich tahun 1972, saya yakin Anda masih ingat. Tapi para pihak yang akan terlibat kali ini jauh lebih kuat. Kita tidak sedang bicara tentang Israel dan Palestina, tapi tentang Rusia dan sebuah kekuatan besar, atau setidaknya semacam kekuatan besar di satu sisi. Dan kalau pada akhirnya Amerika juga ikut terlibat, ya bisa Anda bayangkan sendiri betapa tidak menyenangkan dan berbahayanya situasi itu bisa menjadi. Tentu saja, ada berbagai teknologi yang juga berperan di sini. Dengan drone, maksud saya terus bertanya-tanya juga ketika kita melihat semua perang dengan drone ini, bagaimana hal itu akan mengubah terorisme misalnya. Terorisme dengan drone itu akan mengubah banyak hal. Maksud saya akan jadi sangat mudah melakukan serangan mulai sekarang. Agak menakutkan sebenarnya. Nah, lihat saja, pembunuhan pemimpin intelijen di Ukraina, juga Rostem Fakriev ya. Saya perhatikan hal seperti ini belum terlihat dari pihak Rusia. Ya, tapi kalau bicara soal perkembangan perang, kita berdua ini sama-sama orang Eropa. Kita tahu bahwa di Eropa seolah wajib berpura-pura bahwa Ukraina sedang menang. Itu yang harus kita ucapkan sekarang untuk menunjukkan kesetiaan pada negara kita. Kalau seseorang mengakui kenyataan di lapangan bahwa sebenarnya mereka tidak sedang menang, itu langsung dianggap sebagai pandangan pro-Rusia. Dan ya, orang yang mengatakan hal itu biasanya juga akan dicap buruk. Tingkat korban pun, kalau mau dilihat, bisa diukur sampai batas tertentu dari pertukaran jenazah tentara. Kita sering melihat bahwa untuk setiap 1.000 tentara Ukraina, hanya sekitar 50 tentara Rusia yang ditukar. Jadi jelas ada sesuatu yang tidak beres di situ. Dan juga bisa dibilang ya, memang pasukan yang maju di medan perang lah yang mengangkat jenazah-jenazah itu. Tapi di sisi lain, kita juga diberitahu bahwa pasukan Ukraina sedang merebut kembali wilayah mereka. Jadi ini membingungkan. Saya sering bertanya pada orang-orang, bagaimana ini bisa masuk akal? Tapi ada semacam disonansi kognitif di situ. Biasanya orang langsung marah dan bilang bahwa itu cuma narasi Rusia, padahal tidak ada yang membantah angka-angka atau fakta-fakta tersebut. Jadi sekarang rasanya sangat sulit untuk berdiskusi secara masuk akal di Eropa. Tapi pertanyaan saya adalah, menurut Anda, bagaimana peran berdistes menguras kekuatan ini? Pertama-tama, saya mau bilang, saya paham maksud Anda.
Rasa frustrasi itu muncul ketika Anda menunjukkan ketidakkonsistenan logis, kontradiksi fakta, tapi yang Anda dapatkan hanya kemarahan yang muram. Dan kadang kemarahan itu bahkan berubah jadi kemarahan terbuka. Anda benar sekali. Banyak orang memang tidak mau menghadapi kenyataan ini. Kalau kita bicara tentang situasi di garis depan, siapapun yang mengamati dengan objektif bisa melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Pasukan Rusia sekarang sudah berada di gerbang Kramatorsk, Slavyansk, semua wilayah itu, garis pertahanan terakhir yang tersisa di Donbas. Setelah itu, sebagian Breiter hanya pang terbuka, sampai ke 1-2 kota besar, dan kemudian sungai Dnieper itu sendiri. Just a few big towns and then the Dnieper itself. In Zaporozhye region where there's been, a lot of Di wilayah Zaporozhye di mana ada banyak pergerakan di garis depan, tetap saja arah pergerakannya jelas menguntungkan pihak Rusia. Dan di timur laut Ukraina, di Sumy dan Kharkiv, ya seperti yang Anda juga sebutkan, kedua kota itu, Sumy dan Kharkiv, sekarang juga terancam. Narasi bahwa Ukraina sedang menang, bahwa Rusia sedang kalah, bahwa Ukraina mulai memegang inisiatif, bahwa drone entah bagaimana menjadi senjata ajaib yang akan mengembalikan inisiatif ke pihak Ukraina. Semua itu disertai keyakinan bahwa kita hanya perlu terus melakukan hal yang sama, berulang kali, tanpa perubahan. Is to go on doing the same thing again and again and again, and this time it's going to turn out right because Dan kali ini katanya semuanya akan berjalan dengan baik, hanya karena ada kenaikan 0,5% dalam tingkat inflasi, atau karena pertumbuhan ekonomi Rusia sedikit melemah dibanding sebelumnya. Narasi-narasi seperti ini, ilusi yang terus kita dengar, sebenarnya hanyalah harapan kosong. Itu cuma pembenaran dari orang-orang yang ingin perang ini terus berlanjut. Dan yang mereka lakukan pada akhirnya justru memastikan bahwa kekalahan kalau nanti terjadi akan jauh lebih total dan lebih menghancurkan bagi kita daripada seharusnya. Dan tentu saja, kembali ke poin Anda tentang Ukraina, yang paling menderita pertama-tama adalah Ukraina sendiri, negara yang seharusnya kita belah. which is the nation which we are supposed to be defending. It's quite incredible, which is Nggak, ini memang luar biasa. Dan justru karena itu konsep seperti pro-Ukraina, atau berdiri bersama Ukraina, atau mendukung Ukraina, itu sebenarnya nggak pernah benar-benar dijelaskan. Mereka cuma menciptakan istilah itu saja. Semua orang punya empati terhadap apa yang sudah dialami Ukraina. Tapi entah kenapa, kalau kamu mencoba membahas isi sebenarnya dari konsep itu, misalnya, kalau kamu mau disebut pro-Ukraina, kamu harus pura-pura nggak lihat ada perekrutan laki-laki secara brutal, karena hal itu bisa melemahkan dukungan terhadap perang. Kamu juga harus mendukung penolakan terhadap diplomasi, dan mengabaikan fakta bahwa sebagian besar warga Ukraina sebenarnya ingin negosiasi segera. Itu pun dianggap pro-Ukraina, karena kalau tidak, katanya kamu melemahkan dukungan terhadap perang. Jadi, narasi yang mereka bangun ini memang aneh sekali. narratives they built up. But while there's a lot of fake news and Tapi meskipun banyak berita palsu dan narasi yang berkembang soal Ukraina sedang menang, harus diakui bahwa NATO dan Ukraina memang membuat Rusia benar-benar merasakan tekanan, terutama di Crimea. Ada krisis bahan bakar, ada serangan terhadap infrastruktur. Ini sedang jadi masalah besar. Tentu saja, setiap kali para pemimpin Eropa dan media merayakan serangan-serangan ini, mereka tampaknya tidak menyadari bahwa hal itu membuat Rusia semakin sulit menahan diri, seolah memaksa mereka untuk mengambil langkah yang ekstrem. Menurut Anda, bagaimana melihat bagian perang yang satu ini? Karena saya ingin menekankan satu hal. Seberapa jauh sebenarnya keberhasilan yang diinginkan terhadap sebuah kekuatan nuklir super? Negara dengan persenjataan nuklir terbesar di dunia sekarang merasa terancam keberadaannya karena ada dorongan terus-menerus untuk mempermalukan Putin. Tidak banyak yang membahas logika di balik hal ini. Apa yang lahir seperti sebenarnya bukan ingin Ukraina atau NATO? either Ukraine or NATO would benefit from. I think again you're making absolutely the correct point. Firstly, Saya rasa sekali lagi Anda benar-benar menyampaikan poin yang tepat. Pertama, ini memang sebuah masalah. Maksud saya, khususnya Crimea adalah masalah besar bagi Rusia. Tapi ini masalah yang akan mereka atasi.
Saya mengatakan itu berdasarkan apa yang terus terjadi sepanjang perang sampai sekarang. Kita sudah menciptakan banyak masalah bagi Rusia di berbagai bidang dalam situasi ekonomi domestik mereka, di medan perang lewat serangan Ukraina tahun 2022 dan 2023, juga lewat berbagai hal lain yang kita lakukan di waktu yang berbeda. Dan satu pelajaran pasti yang bisa kita ambil dari perang ini adalah bahwa Rusia selalu punya sumber daya, kecerdikan, dan kemauan untuk menemukan solusi. Jadi ini memang masalah bagi mereka di Crimea, tapi mereka akan bisa mengatasinya dengan cara tertentu. Pertanyaannya bukan apakah kita sedang menyakiti Rusia. Jelas, kita memang melakukannya. Tapi apakah itu cukup untuk membuat Rusia menyerah dalam perang dan melepaskan tujuan mereka? Atau justru akan menghasilkan hal yang sebaliknya, membuat Rusia makin marah dan makin bertekad untuk menuntaskan perang demi mencapai hasil yang mungkin malah kurang menguntungkan bagi kita. Saya akan bilang dengan tegas, yang terjadi adalah yang kedua. Maksud saya, kita bisa melukai Rusia, tapi kita tidak bisa menjatuhkan mereka. Itu pelajaran keras lain yang kita dapat dari perang ini. Jadi lewat serangan-serangan ini, ya, kita memang membuat hidup mereka lebih sulit. Tapi pada akhirnya, kita justru membuat hidup kita sendiri lebih buruk, dan jauh lebih buruk lagi bagi rakyat Ukraina. Sekarang, ada satu hal lagi yang tadi Anda sebut, dan itu penting, yaitu bahwa tentu saja, terus-menerus memancing kekuatan nuklir bukanlah ide yang baik. Dulu, di masa Perang Dingin, hal itu benar-benar dipahami. Kita berdua hidup di masa itu, dan saya masih sangat mengingatnya. Saya tidak pernah ingat ada satu pun situasi di mana serangan semacam ini dilakukan oleh salah satu dari dua kekuatan besar terhadap yang lain. Sekarang, hal seperti itu terjadi terus-menerus, dan kita seolah-olah berpikir bisa terus menekan kekuatan besar seperti Rusia tanpa menimbulkan reaksi apapun. Dan yang menurut saya sering kita abaikan adalah bahwa dibutuhkan seluruh tekad dan kewenangan Presiden Putin untuk menjaga disiplin dan menahan diri di pihak Rusia. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap akan terus bertahan selamanya. Saya benar-benar yakin, kalau bukan karena Putin, kalau Rusia dipimpin oleh orang lain, kemungkinan besar negara itu akan jauh lebih agresif, dan Eropa akan jadi tempat yang jauh lebih berbahaya sekarang. Jadi saya agak bingung, kenapa ada begitu banyak keinginan untuk mempermalukan Putin, untuk menyingkirkannya setiap kali muncul argumen bahwa dia mulai kehilangan dukungan. Padahal, dia masih punya dukungan yang tidak dimiliki oleh pemimpin Eropa manapun. Tapi tetap saja, sebenarnya mereka pikir siapa yang akan menggantikan Putin. Apakah mereka membayangkan perang lambat yang dia jalankan ini akan digantikan dengan penyerahan diri? Atau justru, perang lambat ini akan digantikan dengan serangan besar-besaran, termasuk terhadap negara-negara Eropa yang bertaruh bahwa Amerika Serikat tidak akan datang membantu mereka. Menurut saya itu hal yang bodoh, tapi ini memang soal Eropa. Bagaimana Anda melihat para pemimpin sekarang ini? Karena kalau kita mundur beberapa tahun, kalau 10 tahun lalu ada yang bilang bahwa kita akan menembakkan rudal langsung ke Rusia dari wilayah kita sendiri dengan senjata kita, bahwa para perencana perang kita akan secara terbuka membanggakan keterlibatan kita, para kontraktor, petugas intelijen, dan politisi kita akan menyombongkan diri tentang bagaimana kita akan membawa perang ke Rusia. Ya, sekarang kita punya orang seperti Presiden Finlandia yang bilang ke semua orang bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan perang adalah dengan membunuh lebih banyak orang Rusia. Maksud saya, ini sudah jauh melampaui apapun yang pernah kita bayangkan. Lupakan Perang Dingin. Bahkan 10 tahun lalu, hal seperti ini tidak terpikirkan sama sekali. 5 tahun lalu pun, ini masih tidak terpikirkan. Sekarang, Jerman justru ingin memimpin kampanye melawan Rusia. Mereka ingin menjadi kekuatan militer terbesar di Eropa. Dan semua ini terjadi cukup cepat. Mereka hanya bicara soal perang.
Itu harus ditekankan. Orang Eropa masih belum berbicara dengan Rusia. Jadi, bagaimana menjelaskan apa yang sedang terjadi di Eropa? Karena, jujur saja, saya sudah tidak mengenali masyarakat saya sendiri. Tempat ini sudah menjadi sangat suram menurut saya. It's become a very ugly place, I would say. I'd say exactly the same about Britain. It's become Saya akan bilang hal yang sama tentang Inggris. Sekarang jadi sangat-sangat sulit untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Salah satu alasan kenapa kita terus melihat pola eskalasi yang berulang adalah karena perdebatan internal yang seharusnya terjadi tidak pernah benar-benar terjadi. Semua perdebatan langsung ditutup. Kalau ada seseorang yang maju dan bertanya, apakah ini benar-benar ide yang baik? Mereka seri daiwaj dayiming verkelen nuklir paling besar di dunia. territory of the world's most powerful nuclear power. Well, what you find is that the moment Ya, lagi-lagi yang terjadi adalah begitu kita mengatakan hal itu langsung dibilang itu propaganda Putin. Kita dituduh pesimis atau bahkan lebih parah, dianggap berpihak pada Rusia. Dorongan, keunggulan retorika selalu ada di pihak mereka yang mendorong eskalasi. Keuntungan politik juga selalu di pihak mereka yang mendorong eskalasi. Dan ini situasi yang sangat-sangat berbahaya. Ini situasi yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Karena bukan cuma kita nggak bisa bicara dengan Rusia, tapi sekarang kita bahkan nggak bisa lagi berbicara dengan cerdas di antara kita sendiri. Dan itulah masalah yang sebenarnya. amongst ourselves. And that's the real problem. Oh, no, that's one of the biggest shock for me. That was. Tidak, itu salah satu hal yang paling mengejutkan buat saya. Saya selalu mengira kalau kita sampai masuk ke konflik seperti ini, setidaknya kita akan punya diskusi yang rasional dan membuat keputusan yang rasional juga. Tapi saya rasa lagi-lagi ada sedikit kekeliruan dalam cara kita membayangkan bagaimana era pasca Perang Dingin akan berakhir. Itu kan era hegemoni kolektif atau hegemoni liberal. Saya ingat Charles Krauthammer menulis sebuah artikel tahun 1990 kalau tidak salah tentang momen unipolar. Argumennya, waktu itu kita akan mendominasi dunia selama distribusi kekuasaan masih memungkinkan. Tapi begitu distribusi kekuasaan berubah dan dunia menjadi multipolar, kita akan menerimanya. Saya rasa banyak orang tidak menyadari bahwa selama 30 tahun berikutnya akan muncul kelas politik baru yang sepenuhnya tenggelam dalam ideologi, bahwa dominasi kita adalah satu-satunya sumber perdamaian. Dan mereka lebih memilih perang daripada menerima perubahan distribusi kekuasaan. Jadi soal rasionalitas itu, saya cukup terkejut melihat betapa cepatnya hal itu hilang. I think you're absolutely correct about this. By the way, you've charted a lot of this in your. Saya rasa Anda benar sekali soal ini. Ngomong-ngomong, Anda sudah banyak membahas hal ini di berbagai buku yang Anda tulis, yang menurut saya sangat bermanfaat untuk banyak orang. Saya ingat pernah membaca salah satu buku Anda, di mana Anda menunjukkan betapa luar biasanya kesombongan para pejabat Barat, baik Eropa maupun Amerika, dalam berurusan dengan rekan mereka dari Rusia. Mereka terus-menerus menolak mengakui bahwa Rusia punya kekhawatiran keamanan yang sah, dan mereka menerapkan apa yang Anda sebut sebagai taktik salami terhadap Rusia sepanjang waktu. Jadi ya, kita memang menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam situasi itu. Dan sulit sekali membayangkan bagaimana, kecuali terjadi krisis besar atau kekalahan nyata dalam bentuk apapun, kita bisa keluar dari pola itu. In some form, we're ever going to be shaken out of it. The one thing I would say is that despite the fact that Satu hal yang ingin saya katakan adalah, meskipun penentangan terhadap perang di Eropa tidak terlalu terorganisir dan tidak terlalu lantang, tapi itu tetap ada. Di Jerman misalnya, mereka hampir mustahil menemukan orang yang mau bergabung dengan militer untuk berperang melawan Rusia saat ini. Saya baca, sekitar 200.000 anak muda dihubungi dan diajak mendaftar, tapi hanya 500 yang bilang mau. Bayangkan saja. Di Inggris, saya dengar ceritanya sama bahwa tingkat perekrutan tentara justru menurun, bukan meningkat. Jadi tidak ada antusiasme besar di kalangan masyarakat Eropa terhadap inisiatif besar ini, semacam duel atau perang dengan Rusia. Tapi tentu saja para pemimpin politik sudah menutup ruang dialog dan perdebatan di antara mereka sendiri. Dan tadi ada Sina Harstorn tentang upaya menjelaskan kepada orang-orang soal ketidakkonsistenan dan ketidaklogisan di Wisring yang dibuat.
inconsistencies and illogicalities that they're coming up with. One of the reasons those survive, people are able to... Salah satu alasan hal itu masih bertahan adalah karena orang bisa saja berbicara tentang Rusia sebagai kekuatan besar yang sangat berbahaya. Sementara di saat yang sama, mereka juga dianggap sedang kalah perang di Ukraina. Itu bisa terjadi justru karena di Barat, setidaknya di Eropa, kita sudah tidak punya ruang debat yang sebenarnya lagi. Di Amerika Serikat, situasinya agak berbeda. Saya rasa orang Amerika punya sedikit lebih banyak kesadaran bahwa semua ini sudah tidak terlalu masuk akal. Dan saya juga merasa, meskipun Trump belakangan ini mungkin agak mengubah sikapnya dan kembali menaruh perhatian pada Ukraina, kalau kita membaca media Amerika, terasa bahwa semangat terhadap perang ini sudah mulai memudar di sana. Mereka melihat bahwa upaya itu sudah dilakukan dan gagal. Sekarang mereka mulai memikirkan hal-hal lain. Izinkan saya ajukan pertanyaan terakhir. Karena banyak orang berasumsi bahwa perang ini bisa berakhir kalau para pemimpin Eropa yang selama ini mendorong perang itu mulai tersingkir lewat pemilu. Dan memang, itu salah satu masalah yang kita hadapi sekarang di Eropa. Atau mungkin bukan masalah, bisa juga jadi solusi. Yaitu tingkat ketidakpopuleran yang parah. Pemerintahan yang tidak disukai di seluruh benua. Saya selalu menekankan, setidaknya di Inggris, Prancis, dan Jerman, ada oposisi yang kuat. Di Skandinavia, semua orang kurang lebih berjalan seirama dengan pemerintah. Tapi di 3 negara besar Eropa itu, Inggris, Prancis, dan Jerman, para pemimpinnya sangat tidak populer, dan oposisi sedang tumbuh besar. Tapi lagi-lagi itu didasarkan pada anggapan bahwa, ya, siapa yang duduk di tampuk kekuasaan itu penting. Karena kalau kita lihat dari kasus di Inggris, Starmer sekarang sudah mengundurkan diri. Tapi pertanyaannya, sekarang Mrs. Peppa yang menggantikannya. Ya. Who replaces him by now? No, I mean at the moment there's no sign at all that we're going to see. Tidak, maksud saya, saat ini sama sekali tidak ada tanda bahwa kita akan melihat perubahan kebijakan dari Perdana Menteri baru yang hampir pasti akan jadi Andy Burnham. Maksud saya, orang sering membicarakan soal pergantian Perdana Menteri yang terus-menerus. Mereka bilang, kita sudah punya 6 Perdana Menteri dalam 10 tahun terakhir. Tapi jarang sekali disebut bahwa 4 dari mereka terpaksa mundur sejak tahun 2022. Dengan kata lain, pergantian itu justru makin cepat karena konflik di Ukraina dan biaya ekonomi yang sangat besar yang sedang ditanggung Inggris akibat konflik itu. Tidak ada yang membicarakan hal itu. Dan akibatnya, kita hanya melihat satu Perdana Menteri digantikan oleh Perdana Menteri lain yang tetap menjalankan kebijakan yang persis sama terhadap situasi dengan Rusia. With respect to the situation with Russia, and the result is that the economic situation. Akibatnya, situasi ekonomi terus memburuk. Perdana Menteri jadi tidak populer. Tapi yang terjadi hanyalah sistem politik memunculkan orang lain yang melakukan hal yang persis sama. Rotasinya terus berlanjut dan malah makin parah. Saya khawatir, inilah masalah yang terjadi di seluruh Eropa. Memang ada oposisi. Ada partai-partai di Jerman, di Italia, di Prancis, yang secara konsisten menunjukkan keinginan untuk mengubah arah. Tapi masalah yang selalu mereka hadapi adalah bukan hanya karena kalangan politik sangat terikat pada kebijakan yang ada sekarang, tapi juga karena mereka menganggap siapapun yang menantang kebijakan itu sebagai pro-Rusia dan pada akhirnya pengkhianat. Akibatnya rasa sungkan untuk menekan mereka yang menawarkan alternatif seolah hilang sama sekali. Kita bahkan sudah melihat pemilu dibatalkan di Rumania. Hal-hal luar biasa terjadi dalam pemilu di Moldova dan di Armenia. Di Austria juga, kita melihat hal-hal yang sangat aneh. Cepat atau lambat, hal seperti itu akan mulai terjadi juga di negara-negara besar Eropa. Saya tahu, banyak orang sulit menerima hal ini. Tapi pelajaran kerasnya adalah, kalau kita mengekspor praktik-praktik seperti itu, pada akhirnya praktik itu akan kembali masuk ke kita. Dan kita akan melihatnya juga di Eropa, di negara-negara besar Eropa. Secara pribadi, saya kurang yakin akan ada perubahan besar dari partai-partai oposisi, setidaknya dalam waktu dekat. Sementara kita sedang berada di tengah krisis yang juga berlangsung dalam jangka waktu yang relatif singkat.
Dalam 5 atau 10 tahun ke depan, mungkin situasinya berbeda. Tapi yang kita butuhkan adalah perubahan sekarang. But what we need is a change now. Yeah, well, I often look towards the American Ya, example. saya sering melihat contoh dari Amerika. Bagaimana Trump maju melawan kelompok mapan, tidak ada lagi. Katanya dia mengakhiri perang Ukraina. Tapi cita-citanya, sepertinya siapapun duduk di Gedung Putih, kebijakan-kebijakan utamanya tetap sama. Boleh saya lanjut dulu? Anyways, Well, Alexander, can I last just time? finish on your very last point? Poin I terakhir. have to be very careful what I say now. Sekali lagi, saya harus sangat berhati-hati dengan apa yang saya katakan sekarang. Karena saya sedang membicarakan sesuatu yang disampaikan kepada saya secara rahasia oleh seseorang yang pernah bekerja di tingkat tertinggi pemerintahan Inggris. Tapi salah satu dari 4 Perdana Menteri ini, saya tidak akan menyebut siapa, meskipun sebenarnya tidak terlalu sulit menebaknya, yang kehilangan jabatannya dalam 4 tahun sejak 2022, masuk ke pemerintahan, tampaknya menjadi Perdana Menteri dengan keyakinan bahwa kebijakan terhadap Rusia ini tidak bisa dipertahankan dan harus diubah. Dan tampaknya sangat cepat orang ini menyadari bahwa kalau benar-benar mencoba mengubah kebijakan itu, dia tidak akan bertahan lama sebagai Perdana Menteri. They would not be prime minister for very long. in Italy, they call Di Italia, mereka bilang, mereka menyebut Meloni itu. Tahu kan, sebelum dan sesudah pemilu, semua orang pada dasarnya harus ikut sejalan. essentially. So, Itu banget, Ses. anyways, Never make us tragic. thank you Sam so di point much. straight that was smam chasno for me. Pleasure. Terima kasih. Terima kasih, Dyson.